Oke, saya kasih lihat. Ada 5 berita ya sementara ini. Kelihatan semua ya? Kelihatan ya? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Ada 5 berita nih, kurangnya fasilitas buat mahasiswa mengeluh. Ini saya nggak tahu bahasanya kayak gimana ini. Nggak teratur bahasanya ya. Satu, dua, beberapa mahasiswa Matlab Anwar Banten mengeluh. Mengeluh juga soal pencemaran lingkungan. Dugaan praktik jual beli skripsi di lingkungan Pandeglang. Dua prodi Fakultas Sains menghambat wisuda mahasiswa. Wisuda ya, menghambat wisuda. Skandal beasiswa KIP Unma mahasiswa dapat KIP karena orang dalam. Nomor satu, Kesya, kamu kasih nilai berapa nih? Nomor satu kamu kasih nilai berapa? Nomor satu, Ya, kurangnya fasilitas buat mahasiswa mengeluh. kamu kasih nilai berapa? Kira-kira. Berapa nilainya Kayaknya kira-kira? 8,5. 8,5. Enggak lah, jangan jangan pakai 5. Jangan pakai 8. Jangan pakai Ya, koma. boleh. Yang ini yang nomor 2 berapa? Nomor dua, beberapa mahasiswa Nilainya berapa? Kamu kasih nilai berapa? 85. Senang banget nomor 85 kamu tuh. Nomor 3, Sama. Itu harusnya ada unmanya. Berhubung nggak berani, jadi Pandeglang aja. iya, tambah luas, tambah nggak jelas jadinya. Nomor 4, Iya. Nomor, ya 85. nomor 5. Sama. Iya. Berarti kamu tuh semua berita nanti nempel di halaman satu, di halaman satu nomor satu. Kan jadi numpuk tuh koran tuh ada 4. Harus ada yang nomor satu, ada yang nomor 5 dan seterusnya kayak begitu. Biasain kayak begitu nilai. Siapa tuh? Yuni, kamu nomor satu kasih nilai berapa? Ingat ya, prioritasnya ada nomor satu, ada nomor 2, ada nomor 3 kayak begitu. Nilai kasih nilainya. 8, nomor satu Eh, berapa? nomor satu 8, Nomor 2, nomor 2 6, nomor 3, nomor 3 7, nomor 4, 8 5, 5. Oh, beda ya. 9, Nomor 9. Nomor 4 9. Oke, siapa? Fikri nomor satu berapa? Berapa? Fikri nomor delapan satu puluh berapa? delapan Hah? puluh 80 Nomor 2, berapa? 85 nomor 3, 90 nomor 4, 85 85 tadi yang sama kan? Coba bedain lagi angkanya. 80 80 udah. Yang lain, angka yang lain. 90 90 udah. 95 Terakhir, nomor 4, 98 Oke, nomor berikutnya siapa nih? Si Nia. Si Nanda. Nomor satu berapa? Nomor satu 85, 2, nomor 2 80, 3, nomor 3 75, 4. nomor 4 80, 40 udah ada tadi. Yang lain. hmm, 90 berarti, Pak. Terakhir, nomor 5. Sama yang terakhir 70. Nia, nomor satu berapa? Nomor 1 75. 2,
2 mengenai lingkungan 50. 50. Ya. Nomor 3, Itu 95. 4, 4 itu 70. 5, 5 95. 5 udah ada. Oh, 95 udah. Mungkin berapa ya? Soal orang dalam itu 75 deh, belum ada. 75 udah ada. Angka dari kamu juga 75. 75, 50, 95, 70, 80 belum ada. 85 Ya, nggak ada. 80. Hah? 85. 85. Saya ulangi, Kesia. Yang nomor 1 berapa? Angkanya biar nggak sama nih. Beda satu. Ada 5 angka. 85, 2. nomor 1 85, nomor 2 85, nomor 3 Bedain 85. angkanya, bedain. Mungkin 60, Nomor 1 berapa? 60 mungkin. 2, Nomor 2 65. 3, Nomor 3 masih 85. 4, Nomor 4 masih tetap sama. bedain. Oh, 85 udah ada bedain. Berapa? Ya, 80 mungkin. Terakhir. Panas cuy, tadi kamu udah ke kelas. Berapa terakhir? Berapa ya? Bora 85 aja. Hah? 85. Yang lain. Baik deh, Dan. 75. 75 boleh. Oke. Kalian perhatiin baik-baik ya. Tolong di mute. Berisik di kelas ya itu. Jadi masing-masing dari kalian tuh punya penilaian berbeda terhadap nilai berita dari 5 berita ini. Semuanya rata-rata cuma 1 nomor 2 yang ada dapat 50. Artinya ini dipertimbangkan dimuat sebagai berita atau tidak atau cenderung dibuang karena ada angka 50 punya. Yang lain tuh terutama nomor 3 tinggi, nomor 2 tinggi. Gitu ya, lebih tinggi di antara yang lain kayak gitu. Cenderung nomor 3 dan 4 menjadi headline, menjadi berita utamanya kayak begitu. Jadi itu cara bagaimana kalian sebagai pembaca atau bahkan kalian sebagai wartawan pun punya penilaian berbeda terhadap nilai berita yang mana yang paling tinggi kayak gitu. Nggak tergantung kamu bikin berita yang mana. Jadi nilai berita itu sifatnya relatif di mata halayak. Dan tolak ukur kita waktu bikin berita itu adalah bagaimana halayak menilai berita kita, menilai isu kita. Kita sudah menimbang isu yang mana yang paling kuat, hal mana, masalah apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kayak begitu. Itu cara kita melihat bagaimana cara kita merencanakan sebuah produksi berita kayak begitu. Sampai di sini saya cuma mau bilang seperti inilah nilai berita relatif kayak gitu. Kita belum ngomongin 5W1H, belum ngomongin soal piramida terbaliknya kayak begitu. Jadi saya cuma mau ngebahas bagaimana ternyata cara kerjanya wartawan tuh begitu ya menilai nilai sebuah isu itu ternyata dilihat seberapa besar dia memiliki pengaruh terhadap masyarakat, seberapa hebat dia memberikan pengaruh kepada masyarakat dan seterusnya. Dan pada akhirnya itulah yang akan dijadikan berita. Banyak isu di UNMA, tapi tidak semuanya jadi berita. Isu sampah, isu toilet kotor, isu parkir, banyak yang kemalingan dan sebagainya. Tapi soal jual beli skripsi ini lebih laku jadi berita, lebih jadi pilihan. Soal mahasiswa akreditasi jadi pilihan kayak begitu. Kira-kira kayak begitu. Jadi saya menggambarkan bagaimana ini pentingnya kalian menimbang ketika bikin berita itu sudah menilai apa sih yang sebenarnya dicari oleh masyarakat, apa yang ingin diminta oleh masyarakat kayak begitu. Sebenarnya kalian adalah masyarakat. Jadi bukan kepentingan UNMA. Kebetulan sekarang masalahnya adalah kita pura-puranya kalian tuh jadi wartawan di sebuah majalah di UNMA kayak begitu. Dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh mahasiswa kali ini. Jadi pembaca kalian adalah mahasiswa UNMA sebagian besar dan juga para dosen. Ternyata menurut kalian tuh soal praktek jual beli skripsi ini penting kayak begitu. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa masalah ini penting karena menyangkut ada konteksnya kayak begitu. Ya. Kira-kira bisa digambarkan Yuni apa konteksnya membuat kenapa berita dugaan jual beli skripsi itu bisa jadi pilihan jadi berita kayak gitu? Kenapa ini jadi pilihan? Kenapa punya nilai berita tinggi?
Apa konteksnya? Kenapa jadi nilai berita tinggi? Karena jual beli skripsi itu kan kalau misalkan kalau kita bikin skripsi kan itu kan capek. Tapi orang ini yang bisa jadi berit ini malah apa namanya asal ini asal beli subskripsi tanpa dia berusaha sama sekali. Dia cuma ngeluarin uang dia udah bisa lulus gitu. Padahal mahasiswa lain harus berusaha buat bikin skripsi, bolak-balik apa namanya bimbingan segala macam buat lulus. Apalagi konteks yang jadi membuat ini jadi kalian berpikirnya ini menjadi skeptis kayak begitu. Kenapa ini jadi penting gitu? Kemarin sudah saya jelaskan dari yang tingkat pemikiran semua sekampus sampai sepaneglang sampai naik ke provinsi, naik se Indonesia dan seterusnya gitu. Apa yang membuat konteksnya jadi hebat duta ini? Kalau misalkan apa dilihat dari judulnya kan sebenarnya kurang spesifik ya. Kalau misalkan mau itu beli skripsinya di Unma karena ini terjadinya di Unma gitu. Jadi kalau misalkan jual beli skrip itu ada di Unma berarti ada oknumnya dong. Ada apa namanya? Ada beberapa orang yang sebenarnya mereka itu berpengaruh buat kelulusan di Unma. Jadi kayak misalkan kasus ini keangkat nih, nama Unma juga jadi jelek. Kalian jangan berpikir tentang Unma yang jelek. Yang jelek bukan cuma Unma, tapi yang lebih naik lagi adalah persoalan pendidikan di Indonesia kayak begitu. Jadi gambaran bagaimana kalau kampus yang cuma beberapa kilometer dari Jakarta, dari ibu kota negara, terjadi kecurangan, terjadi kebobrokan kayak begitu, kira-kira bagaimana dengan kampus-kampus lain yang di luar Jakarta, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua? Apakah nggak lebih hancur lagi? Itu cara berpikirnya kayak begitu. Unma itu gambaran contoh kecil, tapi bayangin kalau ini terjadi terjadi di semua Indonesia kayak begini, kira-kira sarjana Indonesia itu kayak gimana modelnya gitu. Kamu ngebayangin kalau kamu sekarang lulus dari Unma, gitu. Kamu bangga nggak? Ternyata hampir sebagian besar teman kamu tuh semua skripsinya tuh beli-beli kayak gitu. Kamu bangga nggak Yuni? Enggak. Perasaannya kamu gimana gitu? Kalau lihat kenyataan kayak begini, miris nggak? Sebagai wartawan, kamu sebagai calon sarjana, tapi calon sebagai wartawan juga. Gitu. Perasaan kamu gimana? Miris banget liatnya. Nah, artinya kamu sekarang berpihak ke siapa? Ke Unma atau ke mahasiswa? Harusnya ke mahasiswa yang benar-benar memperjuangkan skripsinya sendiri. Bukan. Mahasiswa yang menjadi pembaca kamu. Itu berpihaknya. Itu adalah representasi dari masyarakat. Itu cara berpikir wartawan. Kita tidak mikirin pejabat Unma yang dipermalukan. Tidak berpikir tentang rektor yang dipermalukan. Kita berpikir bagaimana banyak masyarakat yang dirugikan oleh situasi ini. Itu cara berpikir wartawan. Jadi bedakan dengan cara berpikirnya humas. Kalau kamu berpikirnya humas, kamu berpikir bagaimana nutupin ini semua. Tapi sebagai wartawan, kamu berpikir bagaimana mengungkap ini jadi peristiwa, jadi berita. Kenapa? Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Menyangkut para mahasiswa, calon mahasiswa, dan juga para calon-calon intelektual yang dari Pandeglang kayak begitu. Kira-kira Nia nangkap nggak apa yang saya maksud? Tangkap, Pak. Apa kira-kira? Mengenai pola pikir kita sebagai calon wartawan, mungkin ya. Iya, Sudut pandang kita dalam mengambil, melihat suatu kondisi seperti itu. Bukan hanya ruang lingkupnya yang di universitas saja, akan tetapi nasional juga langsung tuh. perbandingannya. Jadi bedakan sekarang cara berpikir kalian sebagai mahasiswa, sebagai wartawan. Itu beda ini. Di wartawan buat kalian adalah kepentingan bagaimana mengedepankan kebutuhan atau kepentingan masyarakat, bukan kepentingan para pengelola Unma, bukan kepentingan dosen-dosen Unma. Katakannya, wah Pak, nanti kalau Unma ditutup, dosen-dosennya pada nggak makan, Pak. Nggak ada urusannya sama kita. Kalau ini dipertahankan, ribuan mahasiswa, ribuan sarjana dari komunikasi, dari Unma itu adalah sampah sebenarnya. Nggak laku. Kenapa? Karena kita sebagai wartawan mendiamkan ini. Gitu. Kira-kira Yuni paham nggak apa cara berpikirnya saya? Paham, Pak? Nah, seperti itu berpikirnya wartawan. Memang keras, iya. Makanya wartawan tuh nggak ada yang bisa kompromi ketika berpikir ini salah, tetap salah. Nggak bisa dikompromi. Pak, ini kan kasihan Pak Yuni, Pak. Kasihan Pak Nia.
Enggak, tapi ini salah. Kalau ini dibiarkan ini salah semuanya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang bertanya kan? Ini saya cuma mau memastikan cara berpikir kalian. Pertama, memahami nilai berita. Yang kedua, cara mulai menimbang seperti apa cara berpikirnya wartawan kayak begitu. Jadi di luar kemampuan kalian bisa nulis, bisa bahasa Inggris, bisa segala macam. Ternyata yang lebih penting itu adalah soal eh, cara berpikirnya dia. Cara berpikirnya itu ternyata terlalu kritis ya, kritis dan nggak pandang bulu kayak begitu. Iya seperti itu, gitu. Ini ya paham ya karakter saya ya, Nia ya, Nia Iya, Pak. seperti itu. Ketika saya menjadi dosen pun cara berpikir saya sebagai wartawan itu nggak hilang-hilang kayak begitu. Yang lain kira-kira paham nggak apa yang saya maksud? Siapa namanya? Paham, Pak. Nanda, Fikri, Aldi. Kalian paham nggak Paham, Pak. kira-kira? Paham Fikri ya? Paham, Pak. Gitu. Nah itu kalau kalian belum punya itu, kalian nggak bisa jadi wartawan. Jadi dari sekarang tuh, apalagi kalau misalnya kayak siapa, si Nanda kan aktivis tuh ya, ikut-ikut apa kelompok UKM dan sebagainya. Si siapa, si Aldi ikut-ikut Himakom kayak begitu. Itu adalah orang-orang sebenarnya sudah mulai paling tahu bagaimana hancurnya kampus kita. Ini kebetulan kita yang bahas kampus kita ya. Karena kita nanti kalau dalam konteksnya nanti mau kita bahas kuliah opini publik, yang kita bahas tuh soal negara kita yang hancur kayak begitu. Ada jatahnya nanti. Tapi kalian memahami dulu hal yang kecil dulu. Bukan saya ngajarin kalian jelekin kampus kita, enggak. Tapi saya ngajarin kalian cara cara mengubah cara berpikirnya dulu kayak begitu. Jadi, kalau gitu Pak jadi wartawan berpikirnya itu Pak ya kritis dan saklek Pak ya. Iya kayak begitu. Kalau udah enggak aja. Gitu. Kalau udah bagus ya bagus, jelek ya jelek. Bilang objektif. Kalau kata Pak Nia cantik enggak? Nia jelek. Udah itu udah penilaiannya kayak begitu. Jadi gak ada Nia cantik tapi begini enggak ada kayak gitu. Wartawan enggak begitu. Nia jelek gitu aja udah. Cuma satu kesimpulan kayak begitu. Sama ini juga situasinya kayak begitu. Tapi saya bukan lagi mengajak kalian membenci Unma, bukan. Ini cuma cara cara ngajak kalian tuh begini berpikirnya wartawan tuh kayak begini. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Sebelum saya lanjutkan. Pak mau tanya Pak. Iya, Oh, Aldi. silakan Aldi Pak dulu. Aldi. Jadi kan wartawan itu harus berpikir kritis ya Pak ya. Nah kadang-kadang kan wartawan kita kalau misalkan udah masuk ke sebuah media televisi itu akan terbawa arus Pak. Entah itu media televisinya pro terhadap siapa gitu kan. Ataupun pemerintah atau apa. Bagaimana tuh Pak cara mengatasinya gitu. Agar kita tidak terbawa arus. Sedangkan di sisi lain kita punya atasan gitu. Gimana itu Pak? Itu hal yang memang jadi hal yang jadi sangat dilematis buat kita. Tapi sementara ini, sementara masih di kelas, kamu pahami hal seperti ini. Begitu nanti kamu ada di media, di industri, kamu tentu harus paham. Tapi tentu sudah harus senimbang. Media mana yang kira-kira bisa seide dengan kamu kayak gitu. Kalau kamu misalnya nggak cocok Nasdem, kamu jangan coba-coba ngelamar ke mana ke Metro TV. Gitu. Kalau kamu memang agak misalnya mau aman, tentu cari media-media yang nggak pro ke partai tertentu, nggak jadi dibawa milih partai tertentu, karena itu akan nyakitin hati kita. Pilihannya memang berat sih. Kita mau idealis atau mau jadi sampah juga, gitu. Jadi pilihannya dari awal tuh sudah waktu-waktu mengelamar kerja tuh sudah mulai nimbang. Ini nggak cocok nih. Kenapa? Misalnya kayak saya gitu, saya tidak akan pernah berminat untuk masuk Kompas. Tahu ya Kompas ya? Tahu kan Kompas tuh orang besar. Kenapa? Itu sudah dikelola dengan cara orang agama tertentu. Jadi saya udah main tuh, ego agama saya main tuh. Sebagai Muslim saya nggak mau main ke sana. Saya lebih cenderung jadi orang Tempo kayak gitu ya, atau orang Republika kayak gitu. Meskipun pada akhirnya saya lebihnya jadi orang SCTV kayak gitu kan, lain lagi ceritanya. Lagi karena SCTV kan nggak main-main ke agama kan ya. Tapi Kompas tuh main-main agama kayak gitu. Gitu. Jadi dari awal tuh sudah jadi pilihan tuh. Begitu di tengah jalan kamu terjadi tabrakan-tabrakan, ya konsekuensinya adalah keluar. Idealisme ternyata bisa diterapin di kampus, bukan cuma di media kayak gitu. Nanti suatu saat kamu ada di persimpangan itu. Tapi minimal di kelas ini kalian sudah paham cara berpikir wartawan. Oh ternyata seperti itu ya. Berat, iya berat kayak begitu. Dan ternyata penuh dilematis, iya kayak begitu.
Jadi yang paling berat tuh itunya ketimbang soal hal-hal kerjaannya kayak gitu. Teknis tuh gampang. Gitu kira-kira. Nia, silakan Nia. Ya, izin bertanya, Pak. Mohon maaf sebelumnya itu terjadi miskomunikasi di mana Nia ngupload tugas beritanya di blog bukan dikirim ke Teh Puja. Di situ Nia juga membahas soal kualitas dosen. Itu juga apakah itu dapat menjadi contoh bahwa kan ada dosen buruk di Unma. Apakah itu menjadi contoh juga bahwa di universitas-universitas lain itu akan ada dosen yang berkualitas buruk juga seperti itu. Kita wartawan skeptis. Kan tadi saya bilang tuh, kalau kampus di Paneglang yang cuma beberapa kilometer dari Jakarta ada yang kayak begitu. Terus gimana di Papua? Di mana di Ambon? Gimana di pinggiran Kalimantan? Gimana di Sulawesi? Kan orang pinter kan terbatas. Orang-orang yang disebut dosen menurut kamu dosen berkualitas itu kan terorangnya terbatas. Semua ngumpul di mana? Di kota besar. Jakarta, di Bandung, di Medan, Surabaya, Semarang, Jogja. Nah, kecil-kecil gimana? Manokwari gimana? Jayapura bagaimana? Pandeglang kayak gini miris. Nah, itu cuma kenapa jadi berita ini penting, berita kamu tuh karena bandinginnya di Pandeglang aja masih ada yang begini, gimana di kampus-kampus lain di yang di luar Jawa gitu. Paham nggak? Jadi kamu tuh sudah berpikirnya ya seperti itu berpikirnya bahwa ini penting. Kenapa? Jakarta di Pandeglang itu dekat sama Jakarta itu cuman 3 jam naik mobil itu sekarang udah ada tol tuh di Rangkas tuh Noncul tuh 3 jam nggak sampai 3 jam nyampe ke Jakarta. Tapi dosennya masih tidak bermutu. Iya kayak gitu. Nah itu cara berpikir wartawan tuh kayak gitu nih ya. Kamu nggak pandang, nggak peduli. Ih itu kan dosen saya, itu dosen saya. Enggak, gue lagi jadi wartawan nih. Menggambarkan ini realitasnya. Kenapa? Bukan cuma gue sebagai mahasiswa dirugikan. Tapi teman-teman yang lain dirugikan. Kenapa? Dosennya tidak berkualitas. Artinya, ya kuliah percuma kuliah. Kalau dosennya nggak berkualitas, datang ke kampus, ke kelas cuma bawa satu buku. Dia nyeritain satu buku, satu paragraf, sampai satu semester habis. Masa dosen cuma baca satu buku? Gimana artinya kamu tuh? Gitu, gitu kan ya? Itu masalah satunya Iya, betul. tolak ukurnya apa namanya? Tolak ukur berkualitas itu nanti semakin kamu semakin tinggi kasih Aldi itu di semester 7 semakin paham tuh mana dosen berkualitas mana yang enggak. Apalagi dia udah pernah membandingkan tuh pusat dengan Malingping. Kelihatan di sana seperti apa dosen. S1 ngajar. Jadi ya, S1 ngajar dia, dosen dia. S1-nya bahkan S1 dari Unma juga. Dulu di Unma kuliahnya gimana dia? Lebih kacau dibandingkan sekarang kali. Ya kan, Di? Lebih kacau. Terus sekarang jadi dosennya lagi. Ngajarin apa coba, Di? Coba, ngajarin apa coba? Yang gambaran dunia itu. Terus bagaimana di kampus lain di luar Jawa? Bisa jadi sama, lebih parah mungkin. Jangan-jangan guru SMA jadi dosen. Ya sama, di Unma juga banyak kan. Dari perguruan, guru SMA, Sanawiyah, Aliyah, karena di S2, ngajar jadi dosen. Emang bisa segampang itu? Yang bisa segampang itu cuma siapa? Si apa namanya? Anggi Maruto tuh ya. Gak segampang itu siapa tuh yang nyanyi itu? Dia Anggi, Pak. Betul. Anggi Maruto kan. Tapi di sini karena dia temennya iya jadi dosen. Karena S2. S2 dia emang S2 sih. Tapi gak pernah belajar jadi dosen. Dia ngajarnya di SD, di SMP, SMA. Jadi dosen. Bisa kayak gitu? Enggak. Apalagi S1 lagi. S1-nya Unma lagi. Ah, sudah lah nggak percaya. Makanya kalau saya kan tanya Aldi lah. Aldi tuh paham. Saya ngomong ngeplok aja gitu. Ah, nggak bisa jadi dosen kayak begini. Orang ngalamin belajar, ngalamin proses belajar dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang ditulis oleh Nia itu betul. Seperti itu kira-kira gambarannya. Dan itu mungkin keresahan mahasiswa semuanya. Ada keresahan yang si Keisha jual beli skripsi, ada yang wisuda terhambat, fasilitasnya buruk dan seterusnya seterusnya kayak begitu. Bayangin suatu saat nanti minggu depan kamu sudah mulai meliput keluar Paneglang. Kamu akan nemuin lagi banyak burukan-keburukan dari Pemda Paneglang, polisinya dan sebagainya. Itu di depan mata kita. Terus kita mau diam? Nggak bisa tuh. Kan wartawan kita. Gitu. Gitu nih ya. Paham nggak cerita saya?
Paham Paham, ya? Pak. Iya, terima kasih. Jadi sekarang berpikirnya sekarang kalian bukan mahasiswa, tapi sebagai wartawan. Jadi agak sangat kritis kayak begitu. Ada yang mau tanya lagi sampai sini? Yuni mau tanya? Atau Fikri? Paham kira-kira apa yang saya maksud semuanya? Paham, Pak. Paham ya? Tadi kita baru ngebahas soal nilai berita. Saya mau ambil salah satu contoh yang belum saya ajarin itu soal teknik reportase ya. Reportase itu cara cara meliputnya kayak begitu. Ini misalnya saya ambil pilih beritanya. Tadi beritanya si Nia apa tuh Nia? Nia beritanya apa? Ini kualitas dosen di beberapa dosen di Universitas Mataul Anwar yang dulu. Atau di Ilkom? Maksudnya di Ilkom atau di mana? Di FHS sih, Pak. Karena Grup kan ngajar di fakultas. kualitas dosen di Unma Banten. Ini langsung jadi judul nih. Perhatikan. Saya mau nunjukin bagaimana cara kalian kerja nanti sebagai wartawan. Ini judul beritanya ini, sekaligus temanya ini, dan ini jadi pilihannya kayak gitu. Ini beritanya si siapa namanya? Si Nia ini. Saya jadikan contoh. Nia dapat informasi ini dari mana? Itu Nia hasil apa ya, Pak? Survei mungkin nggak tahu. Saya kan kamu yang dengan pos. Oh mungkin. Kamu ya, dapat info ini dari mana mulai? Kamu mengawali ide bikin dari berita ini dari mana? sebelumnya kayak ada keluhan-keluhan kayak gitu. Terus dia akhirnya wawancara langsung dengan respondennya mahasiswa itu sendiri. Kamu jangan pakai istilah responden ya. Itu di survei. Ini lain. Ini narasumber. Hmm. Namanya narasumber. Bedain. Kalau istilah istilah responden itu di survei. Mahasiswa mengeluh. Kamu mendengar mahasiswa mengeluh. Mm-mm. Mahasiswa FHS mengeluh soal kualitas dosen Dosen. soal dosen ya. Oke. Ini sudah otomatis jadi wordnya nih, ya kan? Kamu sudah dapat wordnya nih. Sorry, word. Kamu sudah dapat wordnya nih. Terus begitu kamu dapat isu ini, pertamanya adalah semua berita itu selalu dimulai dari isu, dari isu dulu, dari isu atau dari gosip, katakanlah gosip. Sorry lagi. Isu. Kamu dengar mahasiswa PPS mengeluh soal dosen kualitas dosen kayak begitu. Dan kamu sudah dapat wordnya nih. Dapat wordnya, maka cara kamu adalah bagaimana mengkonfirmasi ini. Caranya bagaimana? Caranya kamu kamu dengar deh, karena kamu sudah berpikir ini lokasinya di mana nih. Sudah dapat wordnya, berarti kamu mikirin, oh hampir habis nih. Enggak, 10 menit lagi. Kamu mikirin, ini di mana nih? Berikutnya tanya lagi. Di mana where-nya nih? Where-nya di mana? Tanya lagi. Where-nya di mana? Where-nya di kampus Hapus lah ya. Terus. Universitas Ini Mataul yang kamu Anwar. sini udah dapat satunya dapat who-nya ya. Who-nya udah dapat ya. Who ya. Who-nya udah dapat tuh ya. Siapa tuh ya. Terus apa mengeluh soal kualitas dosen, what-nya. Where-nya di mana? Terus when-nya kapan? Ditanya nih. Apalagi itu. Why? Kenapa? Kamu belum dapat nih informasi ini. Ya kan ya? Terus how-nya bagaimana? How-nya bagaimana? Kamu baru dapat dua informasi nih. Sorry, tiga ya. Sama where ya. Di Unma ya. Di Unma. Ini tadi kamu sudah dapat tiga informasi nih. Di Unma Banten. Kayak gitu. Ini cara berpikirnya nih, cara kerjanya kayak begini. Nah, pertanyaannya sekarang, kamu belum tahu when-nya, why-nya, know-nya, how-nya kayak begitu. Maka cara kamu sekarang adalah mulai berpikir dari isu, kamu masuk ke poin kedua. Dari isu, poin kedua adalah mendatangi lokasi. Mendatangi lokasi. Di mana lokasinya? Kamu sudah tahu tuh, where-nya tuh. Di mana lokasinya? Di mana, Nia?
di kampus di di FHS Universitas Mercubuana ya, di FHS. Unma Banten. Ya kan? Datangi lokasi. Terus kamu kan pertama apa yang dilakukan di lokasi itu? Pertama, kamu melakukan pengamatan, observasi. Observasi, lihat situasi ya, observasi. Dan yang kedua, mencari narasumber yang berkompeten. Siapa yang narasumber yang berkompeten itu? Pertama adalah tadi mahasiswa yang mengeluh tadi itu. Mahasiswa, sudah pasti itu ya. Mahasiswa yang mengeluh Ya, tadi. Kalau perlu kamu wawancarain 2 orang atau 3 orang. Tanya namanya, mengeluh ya tadi ya. Terus tanya namanya, tanya nama lengkapnya, lengkap, dan catat nomor kontaknya. Ingat selalu kayak begitu. Nomor kontaknya, nomor HP-nya, kayak begitu. Tanya. Kalau dulu tanya umurnya berapa. Umurnya berapa. Standarnya tuh nanya nama, terus tanya umur. Kayak gitu. Masih mengeluh. Sorry. Tanya nama lengkapnya, umurnya. Terus pakai umur segala, umurnya. Terus dari fakultas apa, jurusan prodi apa, dan catat nomor kontaknya. Standar kayak begitu. Ya. Dua, kedua, kamu tadi sudah nanya mahasiswa. Sekarang kan tentu ada seimbang dong. Bagaimana dengan pihak dekanatnya? Karena yang tanggung jawab kan dekanat dong. Karena ini kan fakultas ya. Kamu tanya ke pihak dekanat itu dekan misalnya. Dekanat misalnya dekan. Dekan FHS. FHS dan kaprodi. Kaprodi, salah satu kaprodi. Sama tuh. Sama tanya. Tanya soal tadi keluhan terkait pertanyaannya adalah pertanyaan kan intinya adalah tanyakan tanyakan soal tanyakan soal keluhan mahasiswa tadi. Berarti kamu sudah melakukan konfirmasi itu keluhan mahasiswa tadi. Tadi jangan lupa tanya namanya lagi, tanya nama lengkapnya, namanya lengkap. Sorry. Tanya nama lengkap. Gelar nggak usah ya, gelar nggak usah. Umurnya kalau perlu mah. Terus kelengkapan datanya semuanya dan nomor kontaknya. Kontak. Kayak gitu. Ini standar nih. Kalau perlu kamu tuh nanya lagi ke pihak rektorat. Kalau perlu tanya ke rektorat. Nggak bisa. Dekan tanya. Ini dekan FAS dan Kaprodi tanya. Terus kalau perlu tanya rektornya. Sama konfirmasinya gitu juga. Tanyakan soal keluhan tadi. Gitu. Sudah. Berarti kamu sudah terjawab berapa tuh? Jadi di sini kamu sudah menjawab ada berapa persoalan. Soal terutama menyangkut pertanyaan tadi itu. Pertanyaan W-nya berarti hari itu diliput ya. Pertanyaan hari itu situasinya sekarang sudah terjawab. Kedua, why-nya kenapa tuh terjawab? Karena kamu tanya langsung ke mahasiswa, kenapa sih kira-kira kayak gitu? Tanya ke rektornya segala macam sudah tanya dan how-nya itu sudah terjawab. Maka kamu sudah terjawab tuh semua unsur tuh. What-nya sudah dapat, where-nya dapat, when-nya dapat, why-nya dapat, how. Nah, maka langkah ketiga kamu baru kembali ke kembali ke ruang redaksi. Ya, langsung namanya di sini menulis naskah berita sesuai 5W dan H yang kamu dapat, yang didapat ya, dengan struktur piramida terbalik. piramida terbalik.
naskah berita. Selesai, naskah berita kasih ke redaktur. Selesai, naskah diberikan kepada redaktur. Gitu. Baru tuntas kerjaan tuh. Jadi berita belum, masih diperiksa lagi, itu urusan yang lain. Pokoknya sebagai reporter kalau tugas kamu sudah selesai. Kayak gitu. Ini dari yang lain disesuaikan kayak begini. Yang lain disesuaikan kayak begini. Ini yang kebetulan jadi contoh adalah beritanya Nia. Sampai sini kira-kira ngerti nggak apa yang saya maksud dari cerita uraian saya ini? Pak mau tanya, Ya, siapa Yoni? itu kan kalau misalkan bikin berita tuh dari dilihat dari berita dari sini kan ada mahasiswa sama dekan atau mungkin bisa ditambah rektor. Itu kalau misalkan narasumbernya dari pihak satu aja nih, misalkan dari mahasiswa aja, dekannya misal gak mau atau gak bisa mulu nih, itu gimana? Tetap kita harus berusaha mendatangi dia, mengkonfirmasi. Perkara dia tidak menjawab, tapi kita bilang laporan. Eh, Kami sudah mendatangi dekan dan beliau keberatan untuk menjawab itu. Sudah, itu berarti kita sudah memenuhi prosedur itu. Yang penting kita sudah memenuhi prosedur, kita mendatangi dia dan kita memberikan hak yang sama untuk dia menjawab pertanyaan ini. Perkara dia tidak mau jawab itu urusan dia. Dia yang rugikan. Nah, kita sudah berhak, berarti sudah seimbang. Tanya ke rektor, sama juga. Ternyata rektor pun tidak keberatan untuk memberikan jawaban atas masalah ini. Udah, tugas kita sudah selesai. Karena apa? Kamu sudah berusaha memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak-pihak yang berkaitan dengan berita ini. Tapi kalau misalnya kamu cuma mendatangi satu mahasiswa doang, ini doang nih, maka menjadi beritanya tidak berimbang namanya. Beritanya tidak berimbang. Jadi kamu seolah-olah menjadi suaranya sih suara mahasiswa doang. Tapi kalau misalnya kebaliknya, kalau misalnya kamu cuma suara pernyataan UNMA ini doang, pengurus dekan atau kaprodi, maka seolah-olah kamu menjadi humasnya UNMA kayak begitu. Jadi usahakan ketika bikin berita itu seimbang kayak begitu. Perkara dia tidak mau jawab, yang penting datangin dulu, gitu. Datangin dia, Pak, yakinkan Pak, ini kesempatan Bapak untuk menjelaskan ini Pak, supaya kami bikin berita yang seimbang kayak begitu. Udah, itu wartawan yang profesional. Yang tidak profesional adalah ketika menuliskan ini, ya, nomor satu, tapi nomor duanya tuh dia nggak dikerjakan tuh yang ininya tuh. Jadi yang ininya nih, yang penting-penting ini justru hanya didapat dari mahasiswa. Itu namanya berita yang tidak seimbang, tidak berimbang kayak gitu. Namanya one side issue. One side issue. Hanya satu isu, satu pihak. Yang betul adalah both side issue. Dari kedua pihak. Itu namanya berita yang berimbang. Namanya balancing news kayak gitu. Ya. Gitu nih ya. Jadi kamu